Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem laut dan kemaritiman menurut Perjanjian UNCLOS. Keanekaragaman laut penting karena memiliki nilai secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman keanekaragaman hayati diantaranya adalah kegiatan memancing, perusakan habitat, perubahan iklim, gangguan di laut, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, dan penelitian mengenai kerumitan. Bagaimana kedudukan Indonesia dalam UNCLOS 1982? Ini penjelasannya. Hukum laut adalah cabang hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara dalam hal penggunaan, pemanfaatan, dan perlindungan laut dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Salah satu instrumen hukum laut yang paling penting dan komprehensif adalah United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yang biasa disingkat UNCLOS 1982. Indonesia adalah salah satu negara pendiri dan anggota pertama UNCLOS 1982. Indonesia menandatangani konvensi ini pada tanggal 10 Desember 1982 dan meratifikasinya pada tanggal 3 Februari 1986. Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang lebih dari 80.000 km. Kedudukan Indonesia dalam UNCLOS 1982 sangat penting dan strategis, karena konvensi ini memberikan pengakuan dan perlindungan khusus bagi negara-negara kepulauan. Menurut UNCLOS 1982, negara kepulauan adalah suatu negara yang terdiri dari satu atau beberapa kepulauan atau bagian-bagian kepulauan dan mungkin mencakup pulau-pulau lain. Negara kepulauan memiliki hak untuk menetapkan garis pangkal kepulauan sebagai dasar untuk mengukur laut teritorialnya. Laut teritorial adalah wilayah laut yang terletak di sebelah luar garis pangkal dan luasnya tidak melebihi 12 mil laut dari garis pangkal. Dalam laut teritorial, negara pesisir memiliki kedaulatan penuh atas perairan, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya. Selain itu, UNCLOS 1982 juga memberikan hak kepada negara kepulauan untuk menetapkan perairan kepulauannya sebagai wilayah air di antara pulau-pulau yang membentuk suatu kelompok pulau secara geografis bersama-sama. Perairan kepulauan memiliki status hukum yang sama dengan laut teritorial. Dengan demikian, negara kepulauan dapat menguasai wilayah maritimnya secara lebih luas dan efektif. Indonesia telah menetapkan garis pangkal kepulauannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Garis pangkal tersebut mencakup seluruh pulau-pulau besar dan kecil serta gugusan-gugusan pulau di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia telah menjalankan haknya sebagai negara kepulauan sesuai dengan UNCLOS 1982. Memenuhi peraturan untuk perairan dan sumber daya perikanan dalam yurisdiksi nasional. Ketiga, sedikit peraturan untuk penelitian mengenai kelautan. Yang keempat, membuat kesepakatan internasional yang menyeluruh tentang perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut dari polusi dan kerusakan. 5. Mempertimbangkan situasi negara berkembang secara geografis. Yang keenam, menyediakan pengembangan dan berbagai teknologi kelautan. UNCLOS juga membahas peraturan mengenai zona maritim tanpa yurisdiksi nasional, yaitu perairan internal, lautan teritorial hingga 12 mil, zona kontingen hingga 24 mil, zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil, dan continental shelf. Peraturan dengan yurisdiksi nasional meliputi perairan laut lepas dengan permukaan perairan hingga 100 mil dan luas 200 mil, laut atau 350 mil. Adapun ketentuan dalam UNCLOS adalah sebagai berikut. 1. Hak suatu negara untuk memanfaatkan sumber daya alam mereka sesuai kebijakan lingkungan dan tugas mereka untuk melindungi serta memelihara
lingkungan laut. Kedua, kewajiban untuk memenuhi UNCLOS. Adanya kegiatan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, mengendalikan polusi lingkungan laut dan sumber manapun, sumber seperti sumber polusi dari daratan, aktivitas di laut, pembuangan limbah atmosfer, dan penggunaan teknologi untuk rekayasa kinetik. Yang ketiga, kewajiban untuk melindungi dan memelihara biota yang punah atau sudah langka dan dipelihara seperti habitat asalnya, menghindari ancaman dan sebab lainnya bagi kehidupan laut. Yang keempat, kewajiban untuk mencegah penyebaran polusi di luar area atau di dalam area yurisdiksi mereka. Yang kelima, bertugas untuk tidak memindahkan kerusakan resiko atau mengubah bentuk suatu jenis polusi di area lain. Bentuk kerjasama nasional dan global meliputi aturan perkembangan, standar dan rekomendasi praktis, penelitian saintifik, pemberitahuan dari kerusakan nyata atau yang akan terjadi, rencana dalam penanggulangan polusi, peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang diatur dalam UNCLOS, yaitu meliputi 1. Adopsi tentang aturan regional dan global, standar dan rekomendasi praktek dan prosedur untuk mencegah, mengurangi, mengendalikan polusi yang berhubungan dengan lingkungan laut. 2. Adopsi hukum nasional dan peraturan yang mencakup pendugaan suatu nilai atau sebab. Yang ketiga, aturan internasional, standar dan rekomendasi mengenai perlindungan ekosistem, habitat, spesies terdapat pada Agenda Assembly of the United Nations Convention on Biological Diversity (CBD), Ramsar Convention on the Wetland, CITES, dan regional. UNCLOS juga mengatur mengenai konversi sumber daya laut, contohnya hak mengenai status daerah pesisir dalam zona ekonomi eksklusif yang meliputi kedaulatan hak untuk eksplorasi dan manajemen konservasi dari sumber daya laut, menerapkan total perizinan dalam penangkapan, memberi hak negara lain untuk memanfaatkan, mengambil proporsi untuk memastikan pemeliharaan sumber daya laut di overexploitation, memelihara atau mengembalikan populasi jenis pada tingkat sehingga dapat menghasilkan hasil maksimum dan mempertimbangkan dengan seksama efek pada kelompok spesies yang terkena dampak langsung atau pendekatan ekosistem. Zona maritim menurut UNCLOS 1982 dalam Konferensi Hukum Laut Internasional 1982 atau United Nations on the Life of the Sea 1982, UNCLOS 1982 terdapat 8 pembagian zona maritim, antara lain 1. Pendalaman archipelagic water atau internal water. Perairan pendalaman diatur adalah perairan yang terletak ke arah dalam dari garis batas pengukuran laut teritorial. Perairan pendalaman secara umum terdiri dari teluk, muara, pelabuhan, dan perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus strike baselines. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas internal waters sehingga tidak terdapat hak lintas damai (inspection) bagi kapal-kapal asing. Yang kedua, laut teritorial atau territorial sea. Pada laut teritorial berlaku kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, serta meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut, laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Berdasarkan pasal 3 UNCLOS 1982, setiap negara berhak
menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas maksimum 12 mil diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai konvensi. Dalam Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982 terdapat 3 macam garis pangkal, yaitu 1. Garis pangkal normal atau normal baseline. Yang kedua, garis pangkal lurus strike baseline. Yang ketiga, garis pangkal lurus kepulauan archipelago strike baseline. Perlu diketahui bahwa di wilayah laut teritorial, kapal-kapal dari semua negara memperoleh hak lintas damai in confidence untuk melintasi atau berlayar di atasnya. Hak lintas damai wajib dilakukan dengan terus-menerus dan secepat mungkin, dan terdapat beberapa syarat yang diperlukan, yaitu 1. Kapal melintas laut teritorial tanpa memasuki perairan pedalaman atau berkunjung ke pelabuhan. Yang kedua, kapal berlayar ke atau dari perairan pedalaman atau singgah ke pelabuhan. Yang ketiga, zona tambahan contiguous zone. Yang keempat, zona tambahan adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorial. Zona ini diukur sejauh 24 mil nautical miles dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Dalam zona tambahan, negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan bea cukai, perpajakan atau fiskal, imigrasi dan kesehatan pada laut teritorialnya, dan menghukum pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut yang dilakukan di dalam laut teritorialnya. Yang ketiga, landasan continuous shelf. Dalam UNCLOS 1982 terdapat beberapa aturan mengenai landasan kontinu, antara lain 1. Jarak sampai 200 mil laut jika tepian laut kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut. 2. Kelanjutan alamiah natural prolongation wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil yang diukur dari garis dasar laut teritorial. Jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan yang tidak memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi. Atau yang ketiga, tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter insobat. Yang keempat, aturan selengkapnya mengenai landasan kontinen dapat Anda baca pada pasal 76-55 UNCLOS 1982. Yang keempat, zona eksklusif atau Exclusive Economic Zone. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE merupakan zona maritim yang berada di luar dan berdampingan dengan laut teritorial sejauh 200 mil yang bernilai ekonomis, tunduk pada peraturan khusus eksklusif. Dalam pasal 56 ayat 1 UNCLOS 1982 terdapat ZEE berlaku hak berdaulat yang yurisdiksi dalam hal sebagai berikut. 1. Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati. Yang kedua, yurisdiksi untuk membuat dan memakai pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Sebagai informasi, kedaulatan dan hak berdaulat memiliki pengertian berbeda. Kedaulatan sovereignty adalah manifestasi tertinggi dari kepemilikan dan kekuasaan atas wilayah atau teritorial, sedangkan hak berdaulat sovereign rights adalah hak-hak eksklusif yang dilaksanakan oleh negara pantai dan berlaku terhadap sumber-sumber daya alam dalam batas tertentu yang telah ditetapkan. Yang kelima, laut lepas high sea. UNCLOS 1982 tidak memberikan definisi tentang laut lepas atau laut bebas. Ya, hanya dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai zona maritim tersebut diterapkan terhadap semua bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEE, lautan teritorial atau perairan pedalaman dari suatu negara atau perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan.
Di zona laut lepas, semua negara dapat melaksanakan kebebasan, yaitu kebebasan berlayar, terbang, pemasangan pipa kabel, pembangunan instalasi dan pulau buatan, dan riset ilmiah kelautan. Di laut lepas berlaku prinsip universal jurisdiction, yaitu prinsip hukum yang mengharuskannya suatu negara untuk memproses tindak kejahatan terlepas dari lokasi kejahatan terjadi, kebangsaan pelaku ataupun korban. Penerapan universal jurisdiction terdapat dalam pasal 100 UNCLOS 1982, yaitu all states shall cooperate to the full set possible actions in the reception of prisoners on the high sea or any other place outside the jurisdiction of any state. Artinya, setiap negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam menumpas tindak kejahatan perompakan di laut lepas maupun di luar yurisdiksi suatu negara. Kemudian tidak ada satupun negara dapat menundukkan kegiatan di laut bebas di bawah kedaulatan negara tersebut, serta setiap negara berhak melayarkan kapal di laut lepas dengan mengibarkan bendera kapalnya. Yang keenam, dasar laut samudra atau kawasan, seabed of the area. Di dalam Preambul UNCLOS 1982, pengertian dasar laut, samudra atau kawasan adalah area dasar laut terdiri atas dasar laut, dasar samudra dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional. Pada kawasan ini berlaku prinsip common heritage of mankind, yakni warisan bersama umat manusia. Artinya, setiap negara bebas melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah ini dan memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawasi dan menjaga wilayah tersebut dari kerusakan. Dasar laut samudra selengkapnya diatur di dalam pasal 133 sampai 193 UNCLOS 1982. Yang ketujuh, selat internasional, international trade. Selat internasional merupakan sebuah alur laut yang dibatasi pantai yang berseberangan, menghubungkan dua bagian dari laut lepas dan digunakan untuk navigasi internasional. Adapun yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayar internasional adalah negara yang berbatasan dengan selat tersebut. Selat internasional juga dapat diartikan sebagai wilayah menjadi tempat perlintasan dengan ukuran area tidak melebihi luas dari 2 kali lebar laut teritorial negara pantai. Selain itu, selat internasional memisahkan dua daratan, menghubungkan laut lepas negara dengan laut lepas negara lain, atau menghubungkan Z dengan Z lain, serta menghubungkan perairan pedalaman atau perairan kepulauan yang digunakan untuk pelayaran internasional. Penyelesaian sektor berdasarkan UNCLOS 1982, ketika terjadi sengketa kelautan, terdapat alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa dispute settlement bagi negara yang memiliki masalah hukum di bidang kelautan. Di dalam UNCLOS 1982 terdapat 4 pilihan penyelesaian sengketa, antara lain 1. Mahkamah Hukum Laut Internasional, International Tribunal for the Law of the Sea atau ITLOS. Yang kedua, Mahkamah Internasional, International Court of Justice atau ICJ. Yang ketiga, Mahkamah Arbitrage atau Arbitral Tribunal. Yang keempat, Mahkamah Arbitrage Khusus, Special Arbitral Tribunal. Contohnya sengketa yang berkaitan dengan kelautan adalah the South China Sea, Philippines, yakni sebuah sengketa kelautan tentang pembatasan dan tumpang tindih klaim negara di sekitarnya. Kasus tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Arbitrage Internasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.